Karena itu kufur itu bahasa Inggrisnya hampir bunyinya sama, cover, tertutup. Orang yang cover, tertutup hatinya, dia sulit untuk memperbaiki. Seakan-akan dia punya fixed mindset yang tertutup, bukan growth mindset, yakni mindset yang tumbuh, yang selalu optimis bahwa jika kita berubah maka hasilnya akan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan topik tentang bersyukur. Jadi di dalam Al-Quran ada istilah syukur dan lawannya adalah kufur. Kalau syukur itu bersyukur, kufur itu menutup. Jadi kalau secara harfiah syakaro yaskuru syukron, yang berarti membuka, tapi lawannya adalah kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Karena itu orang yang bersyukur selalu membuka hatinya, membuka kedua tangannya, berterima kasih atas apa yang dia terima. Sementara kalau kafaro yakfuru kufron sebagai lawan dari syukur itu sebaliknya, menutup, tertutup untuk menerima hidayah, tertutup untuk menerima perubahan-perubahan. Inilah syukur. Sehingga kalau ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika engkau bersyukur, jika engkau membuka hatinya, la azidannakum, akan kami tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika engkau kufur sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi kalau kita melawankan syukur dengan kufur, yang berarti adalah kufur terhadap nikmat, itu artinya tertutup. Karena itu kufur itu bahasa Inggrisnya hampir bunyinya sama, cover, tertutup. Orang yang cover, tertutup hatinya, dia sulit untuk memperbaiki. Seakan-akan dia punya fixed mindset yang tertutup, bukan growth mindset, yakni mindset yang tumbuh, yang selalu optimis bahwa jika kita berubah maka hasilnya akan berbeda. Adalah bodoh jika kita melakukan cara yang sama untuk menghasilkan yang berbeda, itu tidak mungkin. Tetapi cara yang berbeda maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Inilah makna dari syukur. Karena itu orang yang bersyukur selalu optimis. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, masalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baita inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a, perumpamaan orang-orang yang mencari pelindung selain Allah, maka bagaikan laba-laba ittakhadat baita, yang membuat rumah. Al-Quran melanjutkan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui, laukanu ya'lamun. Nah, jadi dalam konteks bersyukur kita selalu berpegang bahwa Allah lah yang memberikan itu semua. Kita mencari pelindung kepada Allah, bukan kepada selainnya.
Nah, jika kita berlindung, mencari perlindungan dalam konteks yang lebih universal kepada selain Allah dalam konteks agama, maka dia seperti laba-laba yang membuat rumah, dan selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Karena itu dalam konteks ayat ini, maka bersyukur artinya bersikap terbuka, ya, kita bertauhid kepada Allah sehingga terbuang belenggu-belenggu selainnya. Kita punya kebebasan untuk bertindak lebih baik lagi, punya pandangan bahwa sesuatu tidaklah tertutup, sesuatu tidaklah selesai, dia berproses. Dan kita yang berpikiran terbuka, hati terbuka, yang bersyukur, maka akan tumbuh mencari kebaikan-kebaikan hampir tanpa batas sepanjang kita mampu mengupayakannya. Dengan demikian, syukur dalam konteks nikmat adalah lawannya kufur. Syakara yaskuru syukron, membuka. Kafara yakfuru kufron, menutup. Bukalah hati kita seluas-luasnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya didapat dengan kita sikap terbuka. Kebaikan-kebaikan dari orang lain, kejadian-kejadian alam yang menginspirasi kita untuk berbuat baik, itu hanya mungkin diterima kalau kita menyediakan ruang hatinya secara terbuka. Itulah sebabnya ada hadis yang mengatakan, khudil hikmata wala yadurruka min ajbi'ain kharajat. Ambillah hikmah dan tidak usah dirisaukan dari manapun hikmah itu datang. Artinya hikmah itu bisa datang dari manapun, sekalipun lahir dari yang kotor, lahir dari orang yang kita benci, lahir dari sesuatu yang lebih buruk, lebih rendah. Sepanjang itu hikmah, maka patut kita ambil. Nah, hikmah itu bisa muncul dari mana saja, dari peristiwa apa saja, dan seharusnya hikmah itu menjadi pelajaran buat memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depan. Itulah urutan-urutan bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, membuat hati kita tumbuh menjadi pribadi yang optimis, menjadi pribadi yang terbuka untuk berkolaborasi dengan sesamanya, terbuka untuk membantu seluas-luasnya, tidak menutup diri dan merasa cukup, merasa berhenti dan tidak memerlukan orang lain. Ini adalah sikap-sikap tertutup yang akan terbuang dengan sendirinya bila kita bersifat terbuka, inklusif, bersyukur sesuai makna dari kata syukur yang berarti terbuka. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk pribadi yang terus bersyukur, terus tumbuh, tidak menutup diri untuk menerima kebaikan-kebaikan dari manapun datangnya. Util hikmata walayaduruka min ayyibi'ain kharajat. Ambillah hikmah dan tidak usah dirisaukan, tidak usah engkau merisaukan dari manapun hikmah itu datang. Sepanjang hikmah itu positif, ambil. Sepanjang hikmah itu bermakna mengubah kehidupan yang lebih baik, ambil. Dan tidak perlu dirisaukan datangnya dari manapun, sekalipun hikmah-hikmah itu datang dari makhluk yang lebih rendah dari kita, dari peristiwa-peristiwa kotor dan seterusnya. Karena hikmah pada dasarnya sebuah pelajaran, sebuah filosofi yang lebih tinggi. Hikmah itu adalah berakar yang sama dari kata-kata hikam
daripada hakama yahkum dan seterusnya. Jadi hikmah adalah kebijaksanaan, hikmah adalah sesuatu yang tersembunyi tetapi dapat mengubah kehidupan, membuat kita lebih terinspirasi untuk melakukan, untuk tumbuh lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.